So, sharing saya terakhir saudara ada bicara mengenai jatuhnya manusia dan hukum Taurat. Is very foundation. Sudah harus ngerti. Kalau sudah nggak ngerti, saudara si khotbah apapun sudah muter. Kayak gini sudah, kalau sudah ikut TK, sudah nggak pernah belajar 1 tambah 1 sama dengan 2. Gimana sudah belajar perkalian dan sinus dan kosinus? Ya, so that two things, ya, itu adalah hal yang sangat penting sekali, saudara. Ya, itu hal yang sangat penting sekali tentang kejatuhan manusia dan hukum Taurat. Dan yang kedua saya khotbah tentang anugerah kebenaran. Ya, itu basic banget, saudara. Basic, tapi banyak orang tidak mengerti. And then nanti kita ngomong yang lain-lain tentang nubuatan, tentang apalagi tentang akhir zaman, saudara akan bingung semuanya. Saudara jadi orang begini, saudara, karena nggak pernah dapat fondasi yang kuat. So kalau itu sudah dikeluarkan nanti di YouTube, saya dorong saudara untuk lihat lagi. Amin. Karena saya tidak akan mengulang, saudara. Dan nanti saya akan lanjutkan dari situ the next preaching sampai kita selesai, ya. Mungkin kira-kira 4 lagi mungkin kira-kira khotbah tentang itu, ya, tentang dasar kekristenan itu, tentang bagaimana kita hidup dalam roh, ya, bagaimana pengampunan dosa kita. Orang yang dengarkan sharingnya saya harus punya hati murid. Kalau nggak cocok, saudara. Ya, kalau sudah jalan-jalan memang itu nggak cocok, saudara, karena kita sharing bukan untuk menyenangkan hati orang, kita sharing untuk hidup. Untuk kehidupan. In fact, kenyataannya semua di Bible ini tidak ada sesuatu yang berbicara sia-sia. Everything in the Bible is about life. Semua di Alkitab mengenai hidup. Amin, saudara. Cuma musuh menyerang gereja dan akhirnya diturunkan standarnya sehingga kita bingung. Ya, sehingga kita bingung, saudara, dan kenapa begini? Ya. Judul khotbah hari ini ada Church and Me, gereja dan saya. Church and Me. Ya. Saya khotbah ini sudah bukan nyinggung siapa-siapa. This is what I got, saudara. Dan saya biasa nggak khotbah begini. Church and Me, gereja dan saya. Because there huge, ada suatu misunderstanding yang besar mengenai gereja. Ada kesalahpahaman yang besar mengenai gereja, sehingga saudara, gereja itu under the attack of the enemy. Kita nggak tahu apa itu gereja sebenarnya. Karena gereja udah jatuh sekian ratus tahun dan kita sempat masuk dalam zaman darkness. Dan jangan lupa, saudara, kita ini hidup bergeneration. Jadi saudara, generasi-generasi sebelumnya, ketika generasi-generasi orang pemimpin-pemimpin bikin salah, itu berpengaruh ke kita. Their mindset, their teaching itu masih ada, saudara. Itu pentingnya teaching, saudara. Itu pentingnya pengajaran, karena when people go, the teaching left. Orang udah pergi, tapi pengajarannya tetap. So, itu sangat penting banget, saudara, untuk kita ngerti what the Bible says. Amin. Ya. So, jadi saudara, sebuah pertanyaan yang harusnya kalau kita yang baca Alkitab, kita bertanya, kenapa gereja di Kisah Rasul seperti itu dan kita seperti ini? Ya. Orang suka bertanya, akhir zaman kapan? Itu pertanyaan yang salah. Itu pertanyaan yang stupid, saudara. Kayak saudara tanya, kenapa sih ada? Kenapa ya kalau lulus itu bisa kerja kayak gini, lulus kuliah tuh saya mengerti menggambar bangunan, ketika sudah nggak ngerti bagaimana memulai untuk menarik garis. Kalau saudara sekolah arsitek itu, saudara. Jadi saudara kalau nanya tentang akhir zaman, bahkan sudah nggak ngerti fondasi kekristenan, sudah pasti tidak akan mengerti tentang akhir zaman. Dan itu sebenarnya tidak perlu, saudara. Amin, saudara. Kenapa gereja dulu seperti ini dan gereja kita sekarang seperti itu? That's the question. Jauh banget ya. Kau sudah baca Kisah Rasul, jauh banget. Dan berdasarkan pertanyaan itu aja, sudah tahu bahwa gereja nggak siap kalau Yesus datang. Ngertinya logika gampang banget. Saudara begitu lemah dan Yesus datang sekarang, saudara, gereja tidak berkemenangan loh. Gereja sedang dalam posisi kalah ini. Oke. Loh, apa itu gereja, saudara? What is church? Matius 16 ayat 18. Dan aku berkata kepadamu bahwa engkau adalah Petrus,
Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Hari ini saudara, Alkitab mengatakan, saudara, aku berkata engkau adalah Petrus. Jadi Yesus bilang engkau adalah Petros, batu yang kecil, dan di atas Petra ini the big stone which is Jesus Christ. I will build my church. And the gates of hell will not overcome. Di dalam bahasa Inggrisnya dibilang gini, I also say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it. Ya, ini yang lebih tepat, saudara. Kalau saudara baca Alkitab, pertama kali baca aja, oke? Keep on going. Tidak semua pertanyaan saudara akan terjawab. Keep on going. That's how kita belajar bertumbuh. Ya. Kalau saudara udah bertumbuh nanti, saudara mulai ditarik sama Roh Kudus memperhatikan hal-hal tertentu. Ya. Jadi nggak apa-apa kalau saudara baca nggak ngerti, saudara. Saya suka terjemahan ini, saudara. Literal translation. Dibilang begini, saudara. Ya. MLTD adalah modern Indonesian Literal Translation. Saudara bisa cari di internet, saudara. Ya. Kadang-kadang saya tahu artinya, saya cari yang paling mendekati. Dan saya kadang gini, bagus banget. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku, dan gerbang-gerbang alam maut tidak akan kuat menahannya. Wow. Ya. Sudah lihat nggak gerbang-gerbang? Ada lebih dari satu gerbang alam maut. Pintu-pintu alam maut tidak bisa menahan gereja Tuhan. So the gates of hell, ada gates untuk orang masuk ke dalam alam maut. Okay, many gates, not just one gates. Ya, banyak kunci, banyak pintu untuk mengikat orang sehingga dia masuk terjebak di situ dan nggak bisa keluar. Selagi hidup di dunia ini nggak bicara kematian. Kalau udah kematian, nggak ada pertolongan. Saudara mati sekali untuk selamanya. Tetapi ada orang yang hidup hari ini tapi sudah mati, Alkitab bilang. Mereka yang kenal Tuhan, yang tidak kenal Tuhan Yesus, mereka hidup sekarang tapi mereka sudah mati. Karena secara spiritual mereka sudah mati. Dan pintu ini, saudara, macam-macam. Yang paling terkenal namanya pintu kepahitan. Itu paling terkenal, saudara. Orang terjebak di balik ini jadi nggak bisa keluar. There are many. Kesombongan, filosofi manusia, ya, imoralitas, apalagi saudara, okultisme, kekayaan itu salah satu pintu yang mengikat banyak orang zaman ini. Materialism membuat orang nggak bisa keluar. Oke. Dan Yesus bilang di atas batu karang ini, the solid rock, the big rock, itu Jesus Christ. Aku akan dirikan gerejaku. Ini kata pertama kali kata gereja keluar di Alkitab. Di Matius 16 ini. The first time Jesus mention ecclesia. So di sini saudara, mari saudara kita tanggalkan konsep kita tentang gereja kita hari ini. Let's think like what Bible think. Oke, saudara mau mengerti Alkitab, kuncinya saudara harus merendahkan diri, tanggalkan pengertian saudara, dan baca Alkitab dan lihat what the Bible thinks. Dan saudara nggak bisa bilang gini, tapi because it's God. Memang ada pertanyaan, nanti Tuhan akan jawab. Tapi you have to open your heart and humble yourself and listen. Kita yang belajar dari Alkitab, bukan kita analisa Alkitab, tapi sebab kita belajar dari Alkitab. Kita nggak judge the book. How can you judge God? Kenapa orang baca Alkitab nggak ketemu Tuhan? Karena mereka, ya yang ini benar, nggak benar. They judge the book. Saya sih sederhana sudah jadi orang. Saya satu kali ngalamin Tuhan, saya satu kali lahir baru, saya satu kali berubah hidupnya, dan saya satu ngalamin satu kebenaran di Alkitab ini. For me, the whole Bible is the truth. Amin. Kalau nggak ngerti itu salah saya. So jadi saudara, the gates of hell, and the gates of hell, Alkitab bilang, will not prevail against the church. See these gates, saudara pernah lihat gates jalan-jalan? Nggak pernah kan? Gates itu pasif. Sudah lihat ya, betapa bodohnya saya kalau saya bilang gini, hati-hati nih. Harusnya saya tendang pintu itu, saya buka pintu ini. Amin.
Ya. Jadi saudara, dia bilang bahwa pintu ini tidak akan kuat. Ya. Kemudian Matius 16 ayat 19, ya. Kepadamu gereja Tuhan akan kuberikan kunci kerajaan surga. Wow. To you church, I give you the keys. Kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang terlepas di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi kita ada kunci kerajaan surga, saudara. There's the secrets of heaven. Ya. Terjemahan lainnya coba tolong. Ini saya suka banget. Terjemahan sederhana Indonesia. Aku akan memberikan kunci-kunci kerajaan surga. Di bahasa Inggrisnya keys. Not just one key. Keys. Dengan demikian semua pintu yang kamu kunci di bumi, perhatian baik-baik, semua pintu yang kamu kunci di bumi ini akan terkunci di surga. Dan semua pintu yang kamu buka di bumi akan terbuka juga di surga. Wow, ini kebalik sama sekali sama doa kita. Betul nggak? Saudara, yang paling sering itu dalam healing. Ya. Sudah berdoa untuk satu orang nggak sembuh, 2 orang nggak sembuh, 3 orang nggak sembuh. Terus sudah ambil kesimpulan, kesembuhan itu punya Tuhan, punya saya. Did the Bible say that? No. Yesus bilang pergi kamu sembuhkan orang sakit. Jangan nanya aku lagi, kamu pergi sembuhkan orang sakit. Aku bilang Sen, kamu pergi ke Korea, beli aku makanan di sana. Dia nggak akan nanya lagi. It's instruction, clear, jelas. Kamu sembuhkan orang sakit. Ya kan? Kalau nggak sembuh, kamu nggak nanya. Kenapa? Kalau dia ke Korea, misalnya saya suruh beli apa makan Korea, apa yang kamu suka? Apa? Jajangmyeon. Ya. Jajangmyeon. Suka saya juga. Nanti di Korea ya. Kamu beli sana jajangmyeon. Kalau dia nggak ketemu jajangmyeon di Korea, dia nggak akan nanya. Gini, pertanyaan bukan gini. Pak Step, sebenarnya suruh saya beli jajangmyeon atau enggak? That's not the question. The question is, Pak Step, kenapa saya nggak ketemu di mana tempatnya? Betul nggak? You see, if it's not healed, kalau orang nggak sembuh, sudah pertanyaan bukan Tuhan mau saya sembuhkan atau tidak. Pertanyaan Tuhan, kenapa bisa terjadi seperti ini? Bagaimana kuncinya supaya dia sembuh? You get the point? You ask the wrong question. Halo, and then saya ambil kesimpulan sendiri. Oh, kalau gitu Tuhan nggak mau orang sembuh. Then apa yang saya kunci di bumi, di surga terkunci, dia nggak sembuh beneran. You open it, the heaven will open. You close it, the heaven will close it. Wow, powerful banget. Amen. Aku akan berikan kunci-kunci kerajaan Allah kepadamu. Dengan demikian semua pintu yang kamu kunci di bumi ini terkunci di surga. Semua pintu kamu buka di bumi ini terbuka di surga. The moment saya nggak mau nginjilin saya, I close my mouth. There's no salvation. Saya tutup mulut saya nggak mau buka tentang keselamatan. Nggak ada keselamatan. Karena key, kuncinya di sini. There are many keys, ada banyak kunci. Dan kita masih mempelajari kunci-kunci ini. Retreat encounter adalah salah satu kuncinya. See? Kenapa orang masuk situ and then they set free? Because we know the key. Kita tahu dia punya kepahitan. Masalah gimana bisa buka kepahitan itu sudah bisa ngampuni kan? That's the key. So tahu itu kepahitan, it's not the problem. The problem is how to open. You know there's a door there. It's okay. Okay. Saudara-saudara di sini ada pintu. Yes, I know there's a door. Semua gereja berpintu mengkhotbahkan. Sini ada pintu. Ini ada kepahitan kita harus ngampuni. Yes, the key-nya gimana? How to open the door. Mendidik anak adalah kunci. Bagaimana didik anak saudara dalam takut akan Tuhan? Membangun keluarga adalah kunci lain yang kita punya. Bagaimana suami istri bisa membangun hubungan? Karena kalau kamu nggak punya kunci itu, kamu nggak bisa bangun keluarga. Halo. Karena pernikahan itu adalah rencana Allah. Dan semua rencana Allah itu adalah supernatural. It's not nature.
for you to marry a man and a woman that's so different from you. Tidak natural bahwa saudara menikah dengan orang yang sangat berbeda dengan saudara. Halo? Ada amin, saudara? Semua yang udah menikah tahu, betul nggak? Betul. Even saya sama Bu Sien beda banget. Beda banget, saudara. Betul. So, gimana saudara bisa nyatukan dua orang ini? Hanya cuma bisa secara supernatural. That's why in a marriage, there's no God, there's no way. Another key, kunci lain. Pernikahan, banyak kunci. Amin, saudara. Banyak kunci, dan ini dibilang kepada gereja Tuhan. Oke? And then, dibilang pintu ini nggak akan tahan sama kita. Saya suka banget ayat ini, saudara. Ya, Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada church, gereja. Ya, jemaat itu sama eklesia di situ. Gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Betul nggak? Dan aku telah berikan kepada jemaat sebagai kepala. Ini Kristus, saudara. Ini kita. Oke? Ya, ini kita, saudara. Ini kita. Dia, Kristus adalah kepala kita. Betul nggak? Ya, sebagai kepala sekarang ada. Terus ayat 23, jemaatnya adalah tubuhnya. Ya, dengar baik-baik. Yaitu kepenuhan Dia. So this body of Christ, ini gereja Tuhan, harus penuh akan Dia. Ini kepala ini harus kontrol tubuh ini. Masalahnya tubuh Kristus itu punya kehendak bebas dan seringkali nggak bisa dikontrol. Bedanya tubuh Kristus dan kita adalah we have free will. Jadi tubuh ini, kepala ini, saudara, harus penuh di sini. The atmosphere, the authority, the anointing. Amen. Atmosfernya, otoritasnya, urapannya harus penuhi tubuh ini. Kamu harus ngerti dia maunya apa. Ya. Yang memenuhi semua dan segala sesuatu, dan jemaat ada tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Siapa yang memenuhi semua dan segala sesuatu? This whole body. Ya, terjemahan lainnya coba. Nah, ini salah bir translation. Ya, ini orang bule yang translasi dalam bahasa Melayu. Dia bilang gini, Allah telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Al-Masih dan menetapkan Dia sebagai kepala atas segala-galanya. Everything in this world, termasuk atas pandemi. Amin. Bagi jemaah itu adalah tubuhnya, dipenuhi oleh Dia yang memenuhi segala-galanya. Amin, saudara. Jadi, saudara, cuma ada 2 government di dunia ini. Saudara punya banyak partai politik, tapi sebenarnya cuma punya 2 pemerintahan di dunia ini. 1, kerajaan gelap. Kelihatannya aja agama banyak, sebenarnya 1 aja, sama aja. Sama. Karena nggak mungkin Allah bikin banyak agama supaya saudara bingung. It's the enemy. Supaya saudara bingung. Kalau cuma 2, saudara bisa pilih 1 yang jadi benar, kan? 50%. Tapi kalau dibikin 100, bingung nggak saudara milihnya? Mirip-mirip semua, orang jadi bingung. Tapi sebenarnya cuma ada 2 di dunia ini. Kerajaan gelap, 1. 2, kerajaan terang. There's only 2 sides. Jadi peperangannya, saudara, dengar baik-baik, bukan antar partai politik. You hear me, saudara? It's not that. Selalu di dunia ini cuma ada 2, dark and light, gelap dan terang, dan tidak bisa bersatu. Amin, saudara. Jadi, saudara, apa itu gereja itu, saudara? Pertama, saudara, gereja itu tidak bisa dikalahkan atau dimusnahkan oleh kuasa rohani apapun. Oke?
Nggak akan ada hilang. Mungkin gereja banyak nggak benar, tetap pasti ada gereja yang benar yang berdiri. Cannot be ruined. Dia tidak bisa dihancurkan oleh kuasa rohani apapun, apalagi jasmani. Powerful church. Si Yesus mati untuk mendirikan gerejanya. He built his church. Kedua, saudara, kalau begitu, gereja is the sole agent of God. Agen tunggal, saudara. Gereja itu satu-satunya perwakilan Allah. Gak ada yang lain. Bukan di orang pintar, bukan di psikologi, bukan di psikiater. The answer is here, in the church. Amen. Ya dong, kayak Yesus bilang dia kepalanya. Kepala kan cuma bisa kepala satu tubuh, gak mungkin juga kepala banyak tubuh. Dan tubuh cuma satu, gerejanya. Jadi saudara, the only answer, satu-satu jawaban untuk semua masalah kita, semua jawaban untuk di dunia ini, di gereja. Jawaban buat Indonesia makmur jaya, di gereja. Cuma orang nggak ngerti aja. Karena iblis membuat kita jadi nggak ngerti. Jadi kita itu dibikin, saudara, sama iblis itu sekecil mungkin, nggak berarti mungkin, supaya kamu nggak gerak kemana-mana. Dibikin jadi social club gereja itu. Jadi persekutuan ibadah. Jadi kelompok kecil. Tapi apa yang Yesus bilang? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. This is a kingdom. Ini sebuah kerajaan. Not just a social club. Amen. This is about power. Amen. Ini bicara kuasa. This is not about, aduh kamu sakit, aku bawa ke rumah sakit ya. Semua agama bisa lakukan itu. But when you heal, that's the power. Amen. Amen. It's not social club. It's not that. Yesus nggak mati untuk bikin social club. Amin, saudara. Jadi semua pusat kerajaan Allah tuh di sini. Amen. Nah, do you have key? Punya kunci nggak? Ada pinjam? Makasih. And then, saudara, Tuhan Yesus memberikan kunci ini kepada hambanya. Oke? Tapi dia nggak buka-buka pintu. That's the problem, right? Bahkan, saudara, kita nggak tahu kita punya kunci. Kita pikir bahkan banyak gereja berpikir kuncinya masih di surga. Betapa sesatnya kita. Nah, sebenarnya pengertian tentang gereja itu sendiri adalah sebuah kunci. It's a big revelation, itu pengetahuan yang besar. If you don't understand about the church, how can you understand about the key? Kamu nggak ngerti gereja itu apa, gimana kamu bisa ngerti kuncinya? Jadi people, karena kita ini semua dulu bertobat, saudara, kita punya nenek moyang adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan, betul nggak? Yang adalah agama, di mana di situ banyak rumah ibadah, di mana saudara rumah ibadah dimanapun sama aja, right? Jadi waktu kita kenal Tuhan, setelah kita nggak sadar, that kind of thinking is here. Cuma kita beda sekarang. Oke, aku nggak suka gereja ini, aku pindah. Aku nggak cocok sama dia, aku pindah. Is it true according to the Bible? Nggak seperti itu. Kenapa gereja itu begitu lemah sekarang? Because we don't think like they think. Di Kisah Para Rasul. Kita anggap gereja itu bagian dari hidup gua. Yang kecil. Yang gua hari Minggu gua mesti datang, gua absen, nggak datang juga nggak apa-apa. Lebih celaka lagi kalau kita datang, kita jadi penonton. Gua mau lihat gereja ini bagus nggak? Gua mau lihat orang-orangnya serius nggak? Gua nggak suka lu nggak bener lu dalam gereja lu, munafik lu. Saya nanya, kalau saya bilang kamu munafik, gua ini siapa? Gereja bukan? Saya juga gereja Tuhan kan? Jadi saudara, gereja itu tidak bisa dikalahkan, tapi dipecah belahkan sama musuh, dihilangkan kuasanya.
Nah, gereja Kisah Para Rasul, this is very good, saudara. Tadi malam sudah saya dapat, dan Tuhan bilang, ini saya kaget, saudara. Do you know? Sudah tahu gereja Kisah Para Rasul itu luar biasa kan? Lumpuh berjalan, buta melihat, betul kan? Ya, sampai orang gemeteran takut ke gereja, betul nggak? Ya, orang tahu kalau sakit udah nggak bisa sembuh tuh ke gereja. Sekarang kita kebalik, saudara. Sakit pilek aja susah ditengkingnya. Pilek aja nggak pergi-pergi, saudara. Diusir keluar lagi. Tapi ini, saudara, ini yang Tuhan ngomong. Kamu tahu nggak gereja Kisah Para Rasul? Kita pikir mereka hebat banget kan? Mereka tidak lebih dewasa dari kita. Bahkan lebih, dari mana pasti buktinya? You see, di Kisah Para Rasul, mereka belum punya Alkitab. So, jadi ketika Paulus tulis kepada orang Galatia, orang Efesus nggak tahu. Ketika Paulus tulis kepada Efesus, orang Galatia nggak tahu. So, ngerti nggak? Nggak ada email, nggak ada. Jadi mereka ini nggak tahu semua pewahyuannya. Lu pewahyuannya apa? Itu beda-beda. Jadi mereka, saudara, lebih nggak tahu dari saudara. So, dengar saya nggak? Saya dengar, wow. Tapi kok bisa ya? Kok bayi rohani begitu hebat? Karena sini. Karena walaupun dia bayi, saudara, anggota tubuhnya lengkap. Tapi kita dipotong-potong. Kamu nggak usah ke gereja karena kecewa. Wow. Saya baca nggak? Di Kisah Para Rasul, mereka menjual tanah. Mereka jual rumah di Gading Serpong. Oke? And then uangnya dia bawa ke gereja, dia kasih bagi-bagiin. Crazy banget ya. Gila banget ya. Oke. No, pasti kita bisa gitu nggak? Belum bisa, karena urapannya belum sampai. Jadi kacau nanti. Kekuatan Roh Kudusnya belum sampai. It's very difficult. Saudara harus tahu itu prinsip itu di dalam Alkitab. Tetapi saudara, ini saya mau ngomong. Bayangin saudara, dia jual tanah dia. Oke, kemudian kasih gereja. Nih, tolong ya, misalnya pastor di situ Valen misalnya. Ini ya, pastor Valen, saya bagi, ini uang saya, terima tanah segini. Nih pastor, dan pastornya nanti bagikan. Oke, kamu tetap perlu segini. Yang itu perlu duit, saya kasih. Sampai nggak ada yang miskin di situ. Crazy ya, parah banget ya saudara ya. Sudah bisa bayangin, Alkitab bilang, di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Mereka kasih semuanya, of course hatinya udah di situ. Nggak bisa lari kemana-mana. So, apa yang beda, apa problemnya kita? Waktu itu saudara, mereka lihat, the church is me, I am the church. I'm not attending the church, saya tidak hadir. Saya apalagi penonton bukan. I am the church. Amin. Cara berpikir itu penting banget. Because Alkitab bilang renew your mind. Your mind sudah dibilang berketopongan keselamatan. Ya, ada banyak senjata Allah. Di Efesus 6 dibilang, Efesus 5 bilang kamu harus berketopongkan keselamatan. Betul? Ya. Berketopongkan keselamatan, saudara, itu bicara perlindungan di kepala. Itu bicara cara berpikir. So when sudah tahu kalau sudah sniper ditembak mana sudah kepala kan? Langsung biar pastikan dia mati. Sniper nggak nembak jari saudara. Mungkin jantung iya. Tapi agak susah besarnya kepala langsung biasanya. Jebret, langsung mati. So, ini bicara your way of thinking. Cara berpikir saudara. Cara pikir saudara mati, makanya nggak ada mujizat. Yang paling sering ini, saudara, saya temukan. Tuhan, saya bertanya, Tuhan kenapa orang ini sudah memberikan perpuluhan, tapi nggak ada mujizat? Saya bertanya loh, salahnya di mana? Dan Tuhan bilang, karena dia bilang memberikan perpuluhan itu adalah membayar perpuluhan, bayar pajak, saudara. Saya kasih ini kepada Tuhan. No, saudara butuh dari Tuhan. Jadi karena cara pikirnya salah, di mana tidak ada iman, di situ firman Tuhan tidak bisa bekerja. Ngerti nggak, saudara? Jadi everything when you think wrongly, there's no power.
So, ketika sudah kasih perpuluhan, sudah lihat aja, sudah bisa berasa kayak, aduh. Atau sudah bilang, ini dia nih kesempatan gua. Itu bicara mengenai cara kita berpikir loh. Dan itu bicara mengenai hasilnya. Because your mind determines your faith. Cara berpikir saudara menentukan iman saudara. Kamu mikirnya salah, udah salah semua. Pastor kalau di sini ngajarnya salah, salah semua. Pastor keluar satu kata aja, belum tentu orang disembuhkan oleh Tuhan udah rusak semua. Your mind is very important. Kita ini ketika percaya sama Tuhan harus tunduk di bawah firman Tuhan. Walaupun kelihatan belum terjadi. Oke? Nah, apalagi sekarang mengenai gereja. Itu tadi biar perpuluhan. Hal yang sama berlaku untuk gereja. Orang berasa datang ke sini hari Minggu sebagai bagian dari acara saya hari Minggu. Nanti saya mau ke mall, lebih gede lagi acaranya. Nanti saya mau nonton, lebih gede lagi acaranya. Nanti saya mau pergi sama pacar saya, lebih gede lagi acaranya. Mereka tidak melihat bahwa I come here to live. Untuk hidup. Jadi saudara, di dalam gereja terletak kehidupan kita. Everything. Amen. Karena ini soul agentnya Tuhan. Amen. It's not part of our life. It is our life. Jadi semua, dengar baik-baik. Saya kasih tahu saudara, the truth is, kebenarannya adalah the church, gereja, mempengaruhi pekerjaanmu, rumah tanggamu, Amen. anakmu. Because this is the kingdom of God. Amen. Ini kerajaan Allah. Bukan pertemuan ibadah. Sebab kerajaan Allah bukan perkataan tapi power. Amen. Kenapa kita begitu jauh dari kisah para rasul? Walaupun kita punya semua kitab lengkap sekarang. Karena kita punya understanding about the church itu mystic. Oke? Aku datang ke sini, aku coba ya. Cocok nggak? And then setelah cocok, terus setahun kemudian nggak cocok, sudah gue pindah. Kan gereja Tuhan, sama-sama gereja Tuhan. 1 Korintus 12 dikatakan bahwa kita adalah tubuh Kristus. Mata tidak bisa bilang sama telinga, aku nggak butuh kamu. Telinga nggak bisa bilang sama hidung, aku nggak butuh kamu. Tapi Allah meletakkan semua orang sesuai bagian pada tempat yang dia taruh. Jadi kalau pastor di sini jadi gembala, di tempat lain nggak bisa jadi gembala. Because that's not my place. Urapannya nggak ada. Hidung memang penting kan buat nafas. Coba dibalikin. Berenang aja nggak bisa, saudara. Right? Kuping kiri sama kuping kanan dibalikin, buntu semua, saudara. Sama-sama kuping. Apa bedanya pas saya pindah ke gereja lain? Just another church. No. Ini government of God. Ini pemerintahan Allah. Nggak bisa dalam sebuah kerajaan you pindah sembarangan kalau nggak ada pengutusan. Itu sebabnya saudara, ketika kita nggak ngerti ini, kita datang di sini kelihatannya satu, tapi kita terpecah-pecah di dalam alam roh. I don't like you. Aku nggak mau ngomong sama kamu. I like him. Aku lebih dekat sama dia. Ini apalagi suka terakhir, saya cocok sama dia. You see? You lihat ini sebagai klub. You nggak lihat sebagai bagian tubuh kamu. Powernya hilang. Revelationnya hilang. Habis saudara. Saya nggak anggap this is life. Saya nggak anggap ini hidup. Padahal kita bilang, pintu alam maut nggak akan kuasai saudara. Nah, saudara punya kunci. Kuncinya ini nggak kebuka-buka. Sibuk tiap hari bilang, aku nggak suka sama Bu Rona, aku nggak suka sama. Terus itu yang iblis kerjain dalam pikiran kita. Gini saudara, nggak ada orang begini. Gue sebel sama tangan gue potong deh. Nggak ada kan? Bukan soal sebel nggak sebel, ini fungsinya dong. Betul nggak? Saya nggak bisa bilang, saya nggak suka Brenda, dan aku nggak mau kontak dia, nggak bisa. Karena kita ini the body. Dan orang bilang gini seenaknya, gue pindah gereja, gini sudah bayang, kalau Alkitab itu benar, dan bilang yang satu mata, satu hidung, satu telinga, berarti saudara semua itu hanya punya kuasa ketika bersatu.
Kalau mata dicopot taruh di luar, dalam hitungan jam mati dia. Penting. Keluarin, dia menderita. Lebih menderita. Tubuh menderita. Ini semua kita sakit nih. Ya. Hari ini Jesslyn nggak datang. Kebetulan dia kira berarti Jesslyn nggak datang. Kita semua rasain. Kebetulan karena musik jadi kelihatan secara mata. Tapi secara spiritual, kalau sudah nggak datang, sudah bikin problem di gereja. Alkitab juga bilang kita itu seperti bangunan. Bayangin saudara, hari ini AC tidak datang. AC kemana kamu? Gua kepahitan, gua pindah. Trouble. Si orang sekarang ngomong pindah gereja itu ringan banget. Karena nggak tahu gereja itu apa. Aku nggak mau ke gereja itu ringan banget. Karena nggak tahu itu ada kehidupan Allah. Dia pikir ya cuma skip sebuah ibadah. Padahal sudah skip sebuah kehidupan. Tapi bukan cuma saudara yang nggak datang menderita. Kita semua menderita. Church. Gereja. Amin saudara. Mazmur 92 13. Ya, orang benar akan bertumbuh, akan tumbuh seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon ara di Libanon. Mereka ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Itu janji Tuhan. Haleluya. Amin. Gemuk dan segar, ya, untuk memberitahu bahwa Tuhan itu benar. Ia gunung batuku, nggak ada kecurangan padanya. Semakin sudah tua, semakin sudah sadar Tuhan itu benar. Amin. Orang yang tertanam, terikat, dan semua ketika setiap kali masalah datang, dia mengutamakan firman Tuhan, dia mencari wajah Tuhan, dia mencari kebenarannya dulu. Dia berakar di situ. Dia nggak cuma mampir, dia berakar. Sudah tahu nggak pohon kalau diakar itu kalau dicabut bisa mati? Dia berakar di dalam, dia sudah terrelasi, dia punya hubungan dengan satu sama lain, dia kenal satu sama lain, sudah saling membagi makanan rohani di dalam. Efesus bilang bahwa tubuh membangun dirinya sendiri dalam kasih. Sudah tahu itu? Sudah tahu Alkitab yang di Efesus bilang bahwa tubuh membangun dirinya dalam kasih. Artinya saya perlu dia perlu saya perlu dia perlu saya perlu saling membangun. Kenapa gereja bisa diserang? Karena gereja melihat orang itu individu. Oke, saya kasih contoh sekarang, ya. Yang lain duduk di sekelilingin dia. Oke. Ada dua problem, saudara. Pertama, saudara, gereja itu datang ke sini nggak merasa bagian dari gereja. Penilai. Ya. Kedua, saudara, gereja itu, saudara, mengutamakan orang di atas Tuhan. Jadi semua coba begitu. Nah, tumpang tangan. Ya, lihat ke belakang, ya. Lihat ke depan, ya. Ini pastor. Oke? Saya kasih tahu saudara, this is what happened. Yesus bilang, pintu alam maut tidak bisa menyerang gerejanya, betul nggak? Ya, musuh tidak bisa. Tapi Tuhan nggak pernah bilang individunya nggak bisa. Halo. If you are outside the church, kalau sudah di luar gereja, saudara habis-habisan dikulitin nama musuh. Sudah ngerti nggak? Amin, saudara. Sehebat-hebatnya Pastor, ada karunia rohani yang Pastor nggak punya, dan saya butuh orang lain. Saya nggak bisa nyanyi, yang paling jelas ya, saya nggak bisa nyanyi. Pusing saya. Ya kan? That's the thing. Masih banyak hal yang tidak kelihatan, yang saya nggak punya, tapi orang lain punya. Saya nggak bisa karunia admin, saya nggak bisa, saudara. Nubuatan, oh ini Kenjo is the guy. Ketemu orang langsung nubuatin. Aku nggak sanggup, saudara. The gift, yes, not me. Okay. So people are focused on this as the man. Mereka lihat this is the guy. They don't see themselves as a church. Oke. Okay? Jadi ketika iblis nembak, jatuh. Semua bingung. Oke. Dengar baik-baik. This is what happened in the church. Semua langsung ngejudge dia.
Lu tahu nggak gembala yang di sana tuh? Ya. Dengar ceritanya nggak? Saudara, mungkin saya nggak setuju pengajarannya. Cuma saya kasih tahu saudara, jangan senang kalau ada gembala yang jatuh. Iya. Itu kerugian kita semua. Iya. Bukan cuma dia, kita juga orang Kristen, bro. Kalau diserang itu gereja, nggak ada enakan. Betul. Not happy. So karena kita anggap satu individu di atas begini, ya. Karena kita taruh satu orang di atas begini dan semua baik rohani, dan kita move karena satu orang ini, maka kita ditembak jatuh semuanya kena. Nah sekarang berdiri semua. Oke. Dua orang pegang dia di belakang. Enggak, kamu hadap saya aja, hadap saya. Dua pegang dia di belakang, kiri kanan, iya, kiri kanan. Oke. Pegang situ, ya, pegang tangannya aja. Oke. Belakang kamu pegang dia, Ken di belakang, pegang Vincent. Oke, ya. Bentuk kayak segitiga gitu. Oke. So this is discipleship. Ini gereja, saudara. Ya. Dewasa rohani tapi beda fungsi. So when ketika enemy datang, ceder jatuh, pegang ya, kasih dia jatuh. Oke, taruh dia di belakang. Oke, this is what you do. I tell you today. Ya, who is the leader? Me. Ketika leader diangkat, another one stand up. I'm the leader. Halo, sudah bangun nggak? Karena mereka bukan penonton, mereka peserta. Mereka adalah gereja. So when this fall, ya, what will they do? Yang benar, saudara. Ya, tarik dia ke belakang, Kenjo. Oke, taruh di belakang kamu, Kenjo. Oke, kamu maju ke depan. Bikin sama posisinya. Ini gereja Tuhan. Itu pentingnya pemuritan. Pemuritan adalah salah satu kunci gereja bisa bertahan melewati zaman. Iya. Amin. Jatuh nggak gerejanya? No. Still the Church of God. Ngerti nggak, saudara? Firman Tuhan itu nggak pernah gagal. Amin. Amin. Lihat. Mungkin dia pulih di sini lagi atau di tempat lain nggak ada masalah. Tapi dengar baik-baik, jangan dibuang, dipulihkan. Karena punya pengalaman dan urapan yang begitu besar. Dan sekarang ditolong, bukan dibuang. So now dia mimpin, pegang lagi kayak tadi. You see? Semua tahu kita tunduk bukan karena hanya hormat sama orang ini, tapi karena tahu di belakangnya ini Tuhan. Iya. Amin. So pastor ini sangat penting. Karena dia mimpin arah panah di depan. Oke? Kalau dia ada apa-apa, kita nggak ada untungnya. Iya. Sudah ngerti? Amin. So, jadi ketika ini semua ngerti bahwa kita ada gereja Tuhan. Kalaupun suatu hari dia ketembak, terluka, atau dia capek, dia lelah, apapun terjadi, ketika dia mundur lagi, someone will come in front. Saudara nangkep nggak sih prinsipnya? Yes. Jadi nggak akan pernah satu orang runtuh, satu gereja runtuh. Because we are church. Amin. Amin. Amin, saudara. Dan ketika, thank you semua. Dan ketika semua mengerti bahwa saya adalah gereja, saya adalah penting, saya ada bagian di sini. Saya kasih tahu saudara, kuasa Tuhan akan turun. Amin. Otoritas akan turun. Pekerjaan sudah jadi beres, rumah tangga saudara jadi beres, anak-anak saudara jadi beres, semua jadi beres karena cara berpikir yang benar. Karena ini adalah kingdom government. Ini adalah pemerintahan kerajaan surga, saudara.
apapun yang iblis lakukan tidak bisa masuk ke sini, karena kita tahu kita bangkit berdiri sebagai tentara. Amin, saudara. Di dalam, kita tutup dalam ini, saudara, di dalam firman Tuhan dalam Yeskiel 37. Yeskiel 37 ayat pertama. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, Ia membawa aku keluar ke perantauan dan perantauan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ya, saudara tahu tulang-tulang itu ada gereja Tuhan. Ya, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling dan sungguh amat banyak bertabur lembah. Lihatlah, sudah baca baik-baik. Tulang-tulang itu amat kering. Itu yang terjadi dalam gereja sekarang, bukan? No spiritual food, tidak makanan rohani, tidak ada urapan Tuhan, tidak ada kuasa Tuhan. Mereka tergeletak di lembah. Lembah apa itu, saudara? Lembah kekelaman, lembah kematian. Mazmur 23. They stop. Kalau sudah berhenti di lembah, saudara mati di situ. Sekalipun aku berjalan melalui lembah kekelaman, aku tidak akan berhenti. Amin. Karena aku berjalan, kan? Nggak bilang aku berhenti, kan? Aku berjalan melalui lembah kekelaman. Ketika saudara sulit dalam hidup saudara, ketika saudara merasa orang tidak mengerti, ketika pertumbuhan saudara stuck semua, you have to do what you should do. Jangan berhenti lakukan apa yang sudah Tuhan suruh saudara lakukan, walaupun nggak ngerti. Itu cara saudara selamat dari lembah kekelaman. You have to walk. Jalan terus. Nggak mau tahu. Kalau Tuhan panggil saya sebagai pastor, saya akan terus menggembalakan. Kalau Tuhan panggil saya sebagai tim musik, saya akan terus menyanyi. Nggak peduli dalam lembah kekelaman, nggak peduli semua mati di situ, saya harus berjalan. Kalau nggak, engkau akan mati di situ. Sekalipun semua orang mengecewakan saya, walaupun dalam gereja, saya harus bertumbuh dan berjalan. Itu namanya ketuhanan Yesus Kristus. Dasar pertama di DDA kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bukan pastor, bukan pakar, Tuhan adalah gembalaku. Aku takkan kekurangan. Saudara datang ke gereja, saudara baca, saudara berdoa, bukan karena pastor, bukan karena ere, karena Tuhan memanggil engkau. Dan kalau Tuhan memanggil engkau, Tuhan beracara sama engkau dan Dia akan biarkan kamu sendiri. Kalau kamu nggak nurut, sudah pernah dikerjain iblis? Mau dikerjain Tuhan nggak? Mateng, saudara. Nguter lalu di situ. Dan Tuhan akan bikin kamu haus, kering, nggak puas. Apa juga salah. Kalau Tuhan udah mau pakai orang, saudara, kalau sudah nggak nurut, dikejar, saudara, dihabisin. Aduh, udah mendingan nurut aja deh. Kalau dia kalau udah sayang sama saudara, matanya udah tertuju, nih, Vincent, jangan coba-coba, saudara. Kalau dia tunjuk orang itu, this is the guy, I will anoint, dia tidak pergi, mateng dia. Keuangan nggak beres, pernikahan nggak beres, semua nggak beres. Itu kalau Tuhan panggil orang gitu tuh. Jadi kalau dipanggil Tuhan tuh jangan nolak. Kalau nggak dipilih jangan naik, dipilih jangan turun. Kecewa nih gereja, semua jemaat gue telat, gue mundur dari gembala. Mateng saya, saudara. Karena Tuhan yang suruh. Ngerti, saudara? Itu semua tulang-tulang berserakan, saudara. Lalu, hai manusia, apakah tulang-tulang itu hidup kembali? Aku bilang, ya Tuhan, Allah Engkau yang tahu. Ayat keempat, lalu berfirman padaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Katakan kepada, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, aku memberikan nafas hidup dalam engkau, supaya kamu hidup kembali, dan aku memberi urat-urat padamu, menumbuhkan daging padamu, aku menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui akulah Tuhan. Lalu aku bernubuatlah seperti perintah itu kepadaku, segera sudah bernubuat, kedengaran suara yang sungguh berderak-derak, dan tulang-tulang bertemu satu sama lain. Ya, coba maju ke depan, bertulang ketemu saya. Ayo, 2-3 orang. Ya, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Ya, ikat. Sudah lihat? Ya. Lalu tumbuh daging, tumbuh kulit menutupinya. Ketika saya benar-benar anggap dia my brother, this is my brother in Christ,
Karena di surga kita brother, saudara. Okay? And this is my brother in Christ. Ini benar-benar my family. And your pain is my pain. Your joy is my joy. We walk together, ya. Gitu. Oke, kamu bikin masalah. We walk together. See? Bersatu, pegang yang kuat. Then it will grow. Tubuhnya yang bertumbuh, saudara. It will grow. Akan tumbuh sendi, tumbuh joint, hubungan emosi mulai terikat, saudara. Sudah mulai nggak bisa dipisahkan. Saudara tahu ini, this is my family, this is my people, this is my church. And then, saudara, ketika mereka menjadi satu begitu, kemudian Tuhan hembuskan nafasnya, the Spirit of God will flow. Amin. Amin. Dan mereka bangkit jadi sebuah tentara yang besar, Alkitab bilang. Mereka akan memenuhi bumi. Then the revival will come. Amin. Sudah ngerti nggak ini? Please, sudah get the revelation nggak? Sudah nggak cuma datang hari Minggu cuma like another Sunday? No. This is the kingdom. What will happen, sudah ketika kita ngerti ini yang kita mulai berjalan? Orang bisa masuk ke pintu udah pelepasan. Orang datang ke sini sembuh. Amin. Cancer sembuh, saudara. Amen. Yang tuli mendengar, yang buta melihat. Karena apa? Kita satu, kita ngerti kita ini gereja. You're all part. Church and me. I am church. Church is me. Amin, saudara. This is our home. If you're born here and you grow here, either one, sudah bertumbuh atau sudah berlahir di sini. Sekarang, sudah lama, sudah terikat saya emosional. This is your home. Ketika ini rumah saya, I have the right to define my home. The devil bikin orang pindah-pindah gereja keliling, and mereka mati. Nggak ada spiritnya, nggak bisa nge-flow, nggak ada urapannya. Ini the base, saudara. Ketika sudah mau kerja, sudah mau sekolah, saudara mau kuliah, saudara mau menikah, urapannya dari sini nge-flow. Dari sini. Sudah pikir sudah kerja nggak perlu urapan, saudara salah. Spiritual battle. Peperangan rohani. Saya pikir sudah menikah nggak perlu urapan, saudara salah. Peperangan rohani. Sudah pikir sudah sekolah nggak perlu urapan, saudara salah. Semua hidup kita itu peperangan rohani. And if you don't get the anointing, kalau sudah nggak dapat urapan, you cannot war. Church and me. I am the church. Amen. You are church. You are important. Kamu harus tahu itu, supaya kamu gak hidup sembarangan. Yes. Sekarang, dulu waktu Kenneth kecil, saya penting buat dia. But now, he's important to me. I need him. Amin. Tadi malam Valen telepon saya. Kemarin ya 2 hari lalu telepon. Om nggak ada tante ya? Hehehe, sendirian ya. But I'm so blessed somebody care. I'm so blessed. Aku berasa di care. Walaupun diajak juga gitu. I'm so blessed. Somebody care. That's church. That's family.